Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, rahmat dari sisi Allah, sehingga kita masih bisa beribadah puasa di hari terakhir ini, insya Allah tanggal 30 Ramadan 1441 Hijriah. Pada hari ini insya Allah kita disampaikan umur kita sebentar sampai bisa menunaikan hari puasa ke-30 sehingga kita tuntas dalam 1 bulan ini sebagai ibadah inti daripada bulan suci Ramadan, yakni puasa. Dan dihimbau bagi saudara-saudara yang masih punya tunggakan puasa yang istilahnya uzur karena sakit atau datang bulan atau haid atau nifas, untuk menyelesaikan atau perjalanannya untuk menyelesaikan hutang daripada mengqadha puasa. Kalau bisa setelah puasa sunnah Syawal 6 hari, ke-7 harinya langsung kita mengqadha daripada puasa yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Itu wajib hukumnya. Demi kesempurnaan 1 bulan, itqun minan nar, pembebasan api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, ibadah wajib banyak macamnya. Kita menyembah Allah ataupun mensucikan Allah sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah dalam hal ini itu adalah kita senantiasa taat kepada perintah wajib Allah. Itu definisi daripada menyembah. Menyembah kepada Allah, mensucikan Allah dengan rukun Islam yang 5. Pertama, kita bersyahadat mengakui Allah dan Rasulnya. Kemudian menginjak ke ibadah mahdhah utama, yakni menyembah sendiri, sholat 5 waktu. Itulah penyembahan Allah melalui gerakan badan, melalui konsentrasi jiwa, konsentrasi batin dalam rangka mensucikan zat Allah, asma Allah dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Rangkaian itu adalah rangkaian mensucikan nama Allah. Allah sangat mencintai orang yang mensucikan nama Allah dan sangat mencintai orang yang menghamba kepada Allah dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Itulah afdhalul doa, astaghfirullahalazim. Afdhalul zikr, la ilaha illallah ini. Zikir utama adalah la ilaha illallah. Doa utama adalah astaghfirullah. Doa utama adalah astaghfirullah. Dengan kita astaghfirullah sudah cukup. Kita akan diberi sesuai dengan kemauan Allah yang tahu akan hambanya. Kita tidak perlu doa muluk-muluk. Cukup istighfar saja sudah mewakili daripada permintaan kita, karena kita tahu bahwasanya Allah Maha tahu akan isi hati kita. Sehingga kalau mempercepat doa, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan salawat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, astaghfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup itu doa itu sebetulnya. Sudah cukup. Sehingganya kalau kita beristighfar, kita minta digugurkan dosa-dosa kita, dihilangkan dosa-dosa kita. Sehingga dengan tidak ada dosa kita, itulah maka Allah timbul kasih sayang kepada kita. Kemudian disertai dengan la ilaha illallah, itulah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Kita sertai, kita puji Allah dengan kalimat pujian yang paling agung, tidak ada tandingannya, yakni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah kalimat yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. La ilaha illallah tidak akan mempan kita dari api neraka, karena la ilaha illallah. Tidak ada selain Allah, karena api adalah panas karena Allah, bukan karena api. Karena panas karena Allah. Sehingga apa yang dicintai Allah, la ilaha illallah, apa yang dicintai Allah, astaghfirullah, kita panjatkan. Doa dan istighfar itu pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya itulah penghambaan kita kepada Allah, itulah yang dinilai kesabaran dalam menghamba kepada Allah. Menghamba dalam hal ini adalah kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita wajib belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, sehingga kita tahu halal haram. Sehingga kita diberi hidayah dengan ilmu itu, yakni hidayah. Oh ini haram, jangan. Oh ini halal, laksanakan. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingga instrumen daripada akal kita digunakan untuk thalabul ilmu, mencari ilmu yang utama adalah ilmu tauhid. Itulah yang mengakibatkan kita diterima atau tidaknya kafir atau musyriknya. Pertama ilmu tauhid. Kedua ilmu fikih, itu yang penting harus kita pelajari. Fikih sholat, fikih munakahat, fikih muamalah dan lain-lain, semua kita pelajari itu. Wajib hukumnya. Kalau ilmu lain tidaklah wajib. Wajib ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid dan ilmu fikih itulah kita akan dibimbing kepada penghambaan otentik kepada Allah. Tauhid. Dengan fikih itu kita dibimbing, kita tahu mana halal, mana haram. Sudah cukup itu. Ilmu tauhid dan ilmu fikih kita pelajari, itu wajib hukumnya. Karena itulah dasar agama. Usuluddin, yakni usul atau dasar agama itu apa? Tauhid dan fikih. Fikih itu apa? Syariat. Ada fikih sholat, fikih puasa Ramadan, fikih munakahat pernikahan, fikih, perdagangan, tijarah, baik
jual beli, kemudian fikih haji, fikih zakat, itu yang kita pelajari dulu. Fikih sholat, fikih wudhu, fikih bersuci, toharoh, itu yang kita pelajari dulu, utama itu. Kita disuruh sholat, maka kita harus lihat sahnya sholat apa. Jadi ada fikih wudhu, fikih toharoh, dan fikih sholat itu sendiri. Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, dengan jinabah dan berwudu, itu ada sempurna. Sempurnanya karena apa? Karena kita belajar talabul ilmu tentang ilmu fikih, fikih sholat, fikih wudhu, fikih muamalat. Ini wajib dipelajari. Gimana caranya? Wajib apakah harus ke ustadz? Tidak. Kita cukup belajar buku, membaca buku, membaca Google, membaca portal-portal dakwah bisa. Sekarang tidak perlu beli buku mengenai fikih sholat, ada langsung di Google. Fikih zakat ada. Kurang bagaimana sekarang hidup kita sudah enak terintegrasi dalam daring, dalam jaringan internet. Daripada kita gunakan itu bermata agama, maka lebih baik kita punya HP 4G atau 3G. Gunakanlah itu untuk belajar agama. Minimal pertama belajar dulu fikih tauhid, ilmu tauhid, ketuhanan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian menginjak kita pelajari adalah wuzu, karena setiap hari kita sholat, wuzu, sholat, itu maknina dan lain-lain apa itu. Habis itu kita pelajari fikih zakat, itu zakat mal, zakat benda, zakat emas, zakat fitrah kita pelajari. Dan yang terakhir kita pelajari adalah ilmu fikih mengenai perdagangan, fikih mengenai bertetangga. Ada pada bertetangga, semua itu ada ilmu fikih, ilmu syariat. Syarat yang agung itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, itulah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita setelah kita wafat, masuk liang lahat. Ada siksa kubur kalau bagi mereka yang banyak dosa, ada nikmat kubur. Lalu setelah semua dibangkitkan, saat trompet malaikat semua habis, mati semua malaikat, semua manusia mati, semua pokoknya mati. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, yakni mulai tumbuhlah, mulai muncullah sejak Nabi Adam, anak-anaknya hingga sekarang. Lalu ini pendengaran dirahmati Allah, sehingganya inilah yang perlu kita pelajari, terutama fikih tauhid atau tauhid. Kita tanamkan apa itu Allah ada kul min indillah, innalillah semua dari Allah, wa inna ilaihi raji'un semua dari Allah. Itulah keyakinan yang lurus, bukan karena ini, bukan karena itu. Sudah saya katakan, pasir bergerak karena izin Allah, daun bergerak bergoyang-goyang karena izin Allah. Itu saya bisa ceramah ini bukan karena pandai atau bagaimana, karena memang karena Allah menunjuk saya dengan kalimat apa? Kalimat hidayah. Ini pendengaran dirahmati Allah. Biarkan mereka yang berkelimangan dosa atau maksiat belum tobat, kasih biar, asal kita sudah mendakwai dia, sehingga dia akan tambah menjadi jadi atau tambah taat. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya pendengaran dirahmati Allah, inilah akhir daripada Ramadan, tanggal 30. Ramadan adalah pembebasan dari itkun minanar, itulah predikat tertinggi, yakni satu predikat yang diberikan kepada para shaimin yang berpuasa, yakni predikat itkun minanar, pembebasan dari api neraka alias masuk surga tanpa hisab. Insyaallah kita
bisa masuk surga tanpa hisab. Karena kita iman dan takwa, iman dan ikhtisaban menjalankan ibadah puasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Ifarat majlis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.